Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 2 Pintu Alam. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa klik tombol like and subscribe agar para sahabat 2 Pintu Alam dapat berlangganan secara gratis di channel kami. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami mengupload video terbaru. Terima kasih. Cerita ini diambil dari salah satu penginapan yang berada di wilayah Sumatera Utara, yang tepatnya di kota Medan. Namun nama dan tempat kejadian tempat tersebut kami rahasiakan, karena menurut kami itu akan mengganggu dan menjadi privasi bagi si pengelola penginapan tersebut. Penginapan ini mempunyai luas kurang lebih 1 hektar yang memiliki jumlah kamar yang cukup banyak dan berbagai macam tipe kamar. Ada yang memiliki fasilitas garasi untuk pengguna mobil dan ada juga yang tidak memiliki fasilitas tersebut. Penginapan ini relatif cukup murah, tergantung fasilitas yang ada di dalamnya. Kebetulan hari ini Rudi baru bekerja selama 4 bulan. Seperti biasa, melayani tamu-tamu yang datang untuk menginap di tempat tersebut. Yang biasa dia lakukannya ketika tamu datang, dia akan melakukan pengecekan kamar tersebut dan melakukan pengecekan ulang ketika tamu sudah check out. Malam ini hujan sangat lebat. Suasana hening pun terasa sangat sepi. Rudi melakukan tugasnya dengan melakukan pengecekan pada tiap-tiap kamar. Karena mendapatkan tugas untuk pengecekan kebocoran pada tiap-tiap kamar ketika hujan itu terjadi. Namun, malam ini beda dari biasanya. Ketika masuk ke kamar bagian belakang penginapan, ada sesosok yang suka memanggil meminta tolong dan sesekali menangis. Rudi pun berusaha mencari sumber suara tersebut. Alangkah terkejutnya, suara itu bersumber dari kamar yang memang jarang sekali dipakai untuk tamu, kecuali memang tamu sedang ramai-ramainya. Dia kembali ke pos jaga dan mengatakan kepada rekan kerjanya, apa ada tamu yang menginap di kamar tersebut, dan rekannya menginstruksikan agar melihat list daftar para tamu. Ternyata kamar tersebut kosong. Rudi meminta tolong kepada temannya untuk menemani memeriksa kamar tersebut. Namun rekannya juga sibuk dengan tugasnya masing-masing. Dengan dipenuhi rasa takut, akhirnya Rudi memeriksa kamar tersebut. Ia pun mulai memasuki kamar. Suasana begitu sangat gelap. Ketika lampu dihidupkan, ia melihat tidak ada siapapun di kamar tersebut. Akhirnya, Rudi pun bergegas keluar kamar. Selang beberapa meter, Rudi kembali berpaling ke arah kaca jendela kamar karena ada suara ketukan yang cukup keras hingga memicu pusat perhatiannya. Alangkah kagetnya, Rudi melihat sosok wanita yang sangat menyeramkan di balik kaca jendela kamar. Rudi pun tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya bergetar hebat dengan jantung yang berdebar sangat kencang. Ia ingin sekali lari, akan tetapi kakinya terasa seakan-akan ada yang menahannya. Dia berteriak sekuat tenaga, namun suaranya tidak begitu keras. Lidahnya terasa kaku. Suaranya pun seolah-olah hilang. Pandangan Rudi tidak bisa berpaling ke arah manapun, hanya berfokus ke kaca jendela yang tepat berada tidak jauh dari pandangan Rudi. Karena Rudi tidak kembali ke pos jaga dengan waktu yang cukup lama,
Akhirnya rekan kerjanya berinisiatif menjemputnya. Rudy ditemukan tidak sadarkan diri terbaring di dekat kamar tersebut. Keesokan harinya, Rudy pun siuman dan bercerita tentang apa yang menimpa kepada dirinya. Akhirnya, rekan kerjanya yang sudah lama bekerja bercerita tentang apa yang terjadi di kamar hotel tersebut. Ternyata dulu ada sebuah tragedi, ditemukannya mayat seorang wanita yang terbaring tidak berdaya di bawah kolong tempat tidur kamar hotel. Dan tim penyidik pun datang setelah pihak manajemen penginapan tersebut melaporkan tentang kejadian apa yang sedang terjadi di penginapan itu. Dan tim penyidik pun datang setelah pihak tertentu melaporkan kejadian tentang apa yang sedang terjadi. Tim penyidik mulai melakukan penyidikan dengan berbekal informasi yang diterima dari beberapa karyawan. Beberapa minggu kemudian, kasus pun terpecahkan. Ternyata dalam pembunuhan adalah kekasih wanita tersebut. Menurut keterangan pelaku, wanita tersebut hamil dan pria tersebut marah dan merencanakan untuk menggugurkan kandungannya. Namun sang wanita pun menolak. Akhirnya terjadi perdebatan hebat di antara sepasang kekasih. Dengan luapan emosi, pria itu mencekik wanita tersebut hingga tewas tak sadarkan diri. Pria itu panik. Dia merasa sangat bersalah dengan apa yang telah dia lakukan. Pada akhirnya, mayat wanita tersebut disembunyikan tepat di bawah kolong tempat tidur. Walau dengan demikian, pria tersebut mengakui segala kesalahannya dengan sangat menyesal atas semua perbuatannya. Tetap saja pria tersebut harus menjalani hukuman dan bertanggung jawab secara hukum sesuai undang-undang yang sudah ditetapkan. Dengan kejadian yang menimpa Rudy, karyawan mengusulkan agar pihak pengelola penginapan menyarankan untuk memanggil tokoh-tokoh spiritual untuk mendoakan agar kejadian Rudy tidak terulang kembali. Dan tokoh paranormal pun datang untuk melakukan ritual agar sosok wanita tersebut tidak lagi mengganggu para karyawan penginapan, dengan dibantu seorang ulama untuk mendoakan agar wanita tersebut dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Cerita ini menggambarkan agar kita lebih hati-hati dalam melakukan sebuah hubungan, dan kita harus selalu mendekatkan diri terhadap Tuhan Sang Pencipta dan mempertebal iman agar kita selalu dilindungi dan terhindar dari segala mara bahaya. Dengan segala kekurangan dan kelebihan kami, mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada sahabat Dua Pintu Alam. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kami undur diri dan mengucapkan terima kasih. Wassalam.